Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan ini kita bergeser lagi sedikit ke futsal, ke arena yang lebih kecil tapi masih menggunakan kaki. Berita bagus kali ini datang dari timnas futsal kita, yang mana tadi malam timnas futsal kita berhasil gasak, melibas, membantai sang raja terakhir Jepang, Samurai Biru, dengan skor 5-3. Dengan hasil itu Indonesia akhirnya lolos ke final dan akan berjumpa dengan salah satu raksasa dari Asia, Iran, yang sudah menunggu kita di final. Dan ya, kemenangan melawan Jepang ini sangat berarti sekali buat kita, dan saya yakin sekali kita akan bisa mengalahkan Iran dan kita akan jadi juara Piala Asia Futsal kali ini. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen Indonesia dan Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Tim Nasional Futsal Putra Indonesia berhasil mencapai final Piala AFC Futsal Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta. Gol Indonesia dicetak oleh Samuel Eko, Ardian Syahnur, Firman Ardiansyah, Reza Gunawan, dan Dewa Rizky. Pertandingan berlangsung ketat dengan Indonesia sempat unggul 3-2 sebelum Jepang menyamakan kedudukan. Namun Indonesia mampu mencetak 2 gol di babak tambahan. Indonesia akan berhadapan dengan Iran di final setelah Iran mengalahkan Irak 4-2. Ngeri sih, kita deg-degan nontonnya. Awalnya kita sudah unggul 2-0, tapi ya kita lawan tim kuat. Ini raja terakhir bro, akhirnya 2-2 dan memaksa pertandingan harus sampai ke babak extra time. Dan gilanya di babak extra time Indonesia harus paksa Jepang bermain dengan lebih menyerang. Akhirnya apa? Kita bisa menggasak mereka, membantai 5-3. Bayangkan bro, coba kalian bayangkan. Dari babak penyisian grup kita tidak pernah kalah. Kemudian perdelapan kita tidak pernah kalah, semifinal mengalahkan Jepang. Bayangkan, Jepang yang mengalahkan Afghanistan. Afghanistan yang mengalahkan Malaysia. Malaysia itu dibantai sekitar 7-0. Nah, habis itu Afghanistan dibantai sama Jepang. Bayangkan, Jepang dibantai sama Indonesia. Bagaimana mukanya Asia Tenggara itu kalau tidak ada Indonesia? Itu hebatnya Indonesia, itu bisa kasih kalah Jepang, sang raja terakhir, salah satu tim kuat. Nah, pertanyaannya Malaysia di mana? Jangan tanya, mereka sudah pulang itu. Futsal Malaysia Piala Asia sangat-sangat memalukan. Kena bantai teruk dia bilang match lawan dengan Iran. Okey, kita faham Iran kan ranking tinggi, kita kalah 4-1. Okey, fine. Okey, tapi fine. Perlawanan kedua kita kalah dengan Afghanistan. Afghanistan tahu tak berapa? 7-0. Lepas tu perlawanan terakhir kita kalah lagi 6-1 dengan Arab Saudi. Kasian. Kekalahan demi kekalahan yang besar, bayangkan. Apa yang mereka buat ketika latihan kita tak tahu macam mana. Dan jiran kita Vietnam di hadapan. Dan Indonesia? ranking Indonesia pun di hadapan. Kita masih lagi ketinggalan. Kita ranking 70, taklah teruk sangat, tapi 70. permainan sangat-sangat boleh dikatakan tidak patut di Piala Asia kali ini. Oke, untuk peringkat dunia loh, Indonesia ada di peringkat 23 ya, kalau saya tidak salah. 23, 22 lah. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah, untuk Jepang mereka itu ada di peringkat 13 ya, 13. Bayangkan peringkat 22 bisa menghancurkan peringkat 13. Nah, untuk Asia, Jepang itu nomor 1, Indonesia nomor 6 lah kalau tidak salah ya. Nah, bayangkan itu nomor 1 di Asia itu dibantai sama Indonesia 5-3 bro di semifinal. Ya mungkin semua orang berpikir ya Indonesia pasti akan kalah gitu kan, karena mengingat Jepang ini bukan tim kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek. Mereka ini mantan juara Asia bahkan berulang-ulang kali. Tidak hanya itu, mereka juga masuk sampai Piala Dunia gitu. Karena Indonesia ini pertama kalinya lolos ke semifinal ya kan untuk Piala Asia Futsal. Dan bayangkan kita bisa hajar Jepang 5-3 dan melaju ke final. Ya semoga di final bermainnya itu tetap ngotot seperti lawan Jepang, tidak mau kalah, dan kita bisa lihat timnas futsal kita juara itu. Keren sekali, sumpah keren. Coba saja kita punya sepak bola seperti ini, aduh, bisa mengalahkan Jepang ukur kuat itu, aduh, tidak tahu lagi.
Ngeri sih. Indonesia berhasil ngolongin Jepang. Mana yang bilang kalau kita bakal diayam-ayamin sama Jepang? Pemain sempet saling dorong dan adu mulut, tapi situasi langsung dikendalikan. King Indo turun tangan, fokus balik ke permainan. Indo nih, bro. Setelah itu Indonesia main cantik. Auto dikasih paham pakai skill sama King Indo. Bener-bener Jepang dikolongin. Buat kalian yang menonton pertandingan seru bisa langsung cek profile gua. Indonesia akhirnya menang 5-3 atas Jepang. Laga sampai extra time tapi Garuda tetap solid. Sejarah baru, Indonesia lolos ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Bayangkan ke semifinal untuk pertama kalinya, ke final untuk pertama kalinya, dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara sekarang yang mewakili Asia Tenggara itu cuma Indonesia. Dan sekarang kita ada di final, akan baku hantam dengan Iran. Ya saya sih yakin kita bisa hantam Iran itu. Apa memang si Iran Jepang aja kita ayam-ayamin ya kan? Banyak yang pikir mengira Indonesia akan diayam-ayamin gitu kan. Mereka salah, yang mereka lawan ini monster, bro. Monster, ini monster Asia, ini monster baru. Jepang saja kita bisa kasih kalah gitu kan. Apalagi Iran. Aduh, itu kita bantai mereka tuh. Kita hajar habis-habisan itu. Ini King Indo, bos. Ingat, King Indo nih. Ya betul woi. Tim Sang Garuda berjaya tidurkan Samurai Biru dalam aksi Piala Asia. Ini bukan mimpi. Ini bukan kebetulan. Inilah hasil kerja keras Timnas Futsal Indonesia. Macam yang kita tahu, tim Jepang ni bukan tim yang kaleng-kaleng Ya, kat Asia. betul. Tapi Timnas Indonesia kata, bagi balik lah Jepang, pergi tidur Jepang. Okey, sorry Jepang. Macamlah Malaysia yang layak kan. Tapi aku sebagai rakyat Malaysia turut berbangga lah dengan kejayaan negara jiran kita ni sampai masuk final Piala Asia. Jiran. Kan? Kita tak nak lah gaduh-gaduh benda-benda kecil. So benda nampak. yang boleh mengeratkan silaturahim kita ni kita kena sokong. Cumanya tim yang menunggu Timnas Futsal Indonesia di final nanti bukan tim yang kecil-kecil lah guys. Ini juara bertahan punya lah. Siapa? Iran, geng. Iran ni tim nombor 1 dalam Asia, geng. So Iran nombor Sang 1. Garuda nak cipta rekod demi rekod. Ini waktulah yang paling sesuai, geng. So kepada semua penyokong Timnas Futsal Indonesia, cuba tebak berapa skor final nanti. Kemarin saya prediksi 3 atau 4-0 loh, cuma salah. Kita akhirnya memasukkan 5 itu. Dan kemasukan 3 itu pun ya dikasih voucher lah, 1 penalti, 2 seharusnya ya. Tapi sayang tembakan dari kaptennya Jepang tuh melayang ke udara. Dia mau tendangan jumpa fans itu, jumpa supporter itu. Ya di terakhir nanti final kita lawan Iran. Ya Iran bukan tim yang kaleng-kaleng, bro. Ini tim kuat ini. Ya siap-siap sajalah. Ya, kita harus main ekstra seperti lawan Jepang. Tapi ya Hector Sauto punya anak-anak ini memang ngeri sih, keren. Mereka ngotot tidak mau kalah. Sudah imbang 3-3, akhirnya 4-3 dan Indonesia hajar 5-3. Oh, ngeri memang. Ngeri sih. Tidak bisa berkata-kata lagi. Ngeri Apa pokoknya. bendanya ni weh? Apa dah jadi dekat tim futsal Malaysia kita ni? So ini adalah keputusan perlawanan kedua di antara Malaysia 7, bro. menentang Afghanistan di Futsal Asian Cup. Sebelum aku kupas dengan lebih lanjut, kepada korang yang belum follow akaun aku, minta jasa baik korang untuk follow dulu untuk info-info futsal dan bola sepak negara. Alright. Okay, alright. Malaysia Let's go. dikejutkan dengan keputusan 7-0, Mat. 7-0 ni bukan keputusan yang sedap lah didengar kan. Yes, jelas lah. Kalau 7-3 ke 7-4 tu Masih baik. ya boleh lah dengar juga kan. Masih baik toh. Kita tahu ranking antara Afghanistan dengan Malaysia jauh juga. Malaysia lebih kurang 70, Afghanistan lebih kurang 20 lah something atau 30 something. So kita tak boleh lah nak kritik sangat player Malaysia. Sebab untuk aku yang biasa main futsal, pernah juga lawan-lawan player-player yang power-power. So yang wakil Malaysia ni antara yang memang paling power lah kat Malaysia. Bayangkan Malaysia itu setiap kali mereka bermain selalu dihantam habis-habisan. Pertama kalau tidak salah 5 atau 4-1 lawan Libanon kah apakah? Yang tahu boleh kasih tahu lah. Kemudian lawan Afghanistan ini 7-0. Terakhir lawan Arab Saudi. Arab Saudi itu dihajar 5-1 atau 6-1. Oh, lawan Korea Selatan pertama mereka. Bayangkan mereka selalu kalah dengan jumlah skor yang sangat-sangat besar.
Nah, Indonesia itu dari babak penyisihan sampai tadi malam bermain belum pernah kalah. Hanya imbang lawan Irak. Itu pun Irak sudah selesai kan. Irak selesai dengan ya kalah 4-2 dari Iran. Kita melaju sampai ke final. Ya semoga konsisten dan kita bisa jadi juara kali ini ya. Doakanlah. Semoga. Udah bergaya kayak Ronaldo, pemain Jepang ini malah bikin malu. Timnas futsal Indonesia lolos ke final setelah menang atas Jepang 5-3. Tapi ada satu momen kocak. Jepang dapat penalti karena Habibie ngelanggar lawan di area injak kaki terlarang. Shimizu eksekusi, dia ngambil jarak yang cukup jauh dari bola dan berdiri tegak bergaya seperti Ronaldo yang lagi mau penalti. Buat kalian yang menonton pertandingan seru, langsung aja cek profil gua. Udah bergaya kayak gitu kirain bakalan gol. Ternyata tendangannya malah jumpa fans. Dan Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan sampai akhir laga. Timnas Indonesia maju ke final. Mereka bakalan bertemu dengan Iran. Kira-kira kita bisa menang nggak nanti lawan Iran? Yakin bisa, kita pasti menang 3-0. Kemarin prediksinya 4-0, cuma salah 5-3 bro. Nanti lawan Iran prediksinya 4-1 lah. 1 buat Iran, 4-nya buat Indonesia. Terlalu kuat ini Indonesia ini. Konsisten sekali mereka, ngotot gitu kan. Nah ini lucu pemain Jepang dari malam. Iya saya pikir aduh selesai nih. Aduh 4 sama ini kan. Sudah gaya Ronaldo lagi. Kaptennya kan gagah kan. Dia punya stand ancang-ancang mau tendang penalti. Tendangannya jumpa fans bro. Syukurlah tidak gol dan akhirnya kita bisa tambah gol. Gol cantik lagi, gol terakhir itu. Apakah timnas Indonesia sedang membayar sebuah karma? Pada tahun 2024 di bawah Sintayong, timnas Indonesia mencatatkan salah satu periode terbaik sepanjang sejarah. Yes, betul. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia, menembus semifinal Piala Asia U23 dan berada di jalur paling realistis menuju Piala Dunia. Namun semua pencapaian itu berubah total. Memasuki tahun 2025, Sintayong dipecat dan sejak saat itu grafik prestasi timnas justru bergerak turun. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, gagal tampil di Piala Asia U23 2026 dan yang paling menyakitkan, gagal mempertahankan emas SEA Games. Memang timnas U17 berhasil lolos ke Piala Dunia, namun secara keseluruhan tahun 2025 lebih banyak diisi kegagalan dibandingkan pencapaian. Lantas apakah ini sekedar fase menurun atau sebuah konsekuensi dari keputusan yang terlalu cepat diambil? Ya, kalau menurut saya itu salah satu konsekuensi ya dari keputusan blunder yang diambil sama federasi. Ya tidak seharusnya lah mereka pecat Sintayong, tidak seharusnya mereka mendepak Sintayong gitu kan. Karena sebenarnya kita punya mimpi loh dengan Sintayong waktu itu. Ya itu sudah tinggal cerita, kita lupakanlah masa lalu, kita lihat sekarang yang ada di depan. Dan ya harapannya kita sebagai pendukung timnas, ya semoga timnas futsal kita tidak diacak-acak seperti sepak bola. Ya semoga kita harapnya tidak seperti itu teman-teman. Semoga sepak bola ya sudah dengan masa kelamnya, masa lalunya yang suram, ya jangan lagi diulangi di futsal gitu kan. Futsal ya lagi bagus-bagusnya, dan ini kita lagi cetak sejarah ini. Untuk pertama kalinya lolos ke semifinal, untuk pertama kalinya juga lolos ke final. Ya semoga cetak sejarah selanjutnya tidak hanya meninggalkan sejarah, tetapi terus menciptakan sejarah-sejarah lain gitu kan. Jangan seperti timnas Indonesia sepak bola sudah cetak sejarah di U23 sampai semifinal, selanjutnya tidak lolos, ya meninggalkan sejarah kan, meninggalkan cerita, tidak membuat sejarah-sejarah lainnya. Itu karena apa? Karena keputusan blunder fatal dari federasi, ya kan. Mau dibantah bagaimanapun itu ya kesalahannya federasi. Alasan apapun yang mereka pakai tetap itu kesalahannya federasi. Ya semoga kita harap itu tidak terjadi di futsal, karena futsal lagi bagus-bagusnya ya. Amin lah, kalian aminkanlah, semoga lah tidak terjadi ya kan. Di sepak bola boleh Jepang jadi rajanya Asia, ya, tapi betul. Kalau di futsal izin Indo, masuk bro. final nih. Boleh sombong kalau timnasnya masuk final. Indonesia berhasil masuk ke final untuk pertama kalinya di AFC ini karena mengalahkan Jepang dengan skor 5-3, menolak menang mudah lagi. Yes. Normal jadi seri gara-gara handball DM Iqbal El Capitano, tapi kagak ngapa. Dibales di babak tambahan. Indonesia berhasil melaju ke final dan akan melawan
Iran. Mana mah Iran udah 16 kali masuk final. Jangan kenceng-kenceng ya Bang Iran, ini mah newbie di final AFC. Tapi jujur aja gue baru ngikutin futsal nih, kalau nggak salah baru 2025 ya tahun kemarin. Jadi mah masih pomo. Kagak ngapa dah mau pomo juga. Namanya mah kita kan pengen tahu ya, negara kita sendiri yang kita bela emang mengapa sih? Udah mas sekalinya ngikutin langsung lolos lagi ke final AFC. Asal jangan ada ikut campur yang lain-lain aja. Itu yang paling penting. Ya. Maksudnya apa sih? Tapi mah respect banget nih ya. Jago banget ternyata ya timnas futsal kita. Mengapa mah dari kemarin-kemarin kagak kesorot, kesibukan menaturalisasi yang ujung-ujungnya main di Liga Indonesia sih. Itu lagi. Apapun hasilnya nanti ketemu Iran ya, kita tetap bakalan dukung timnas futsal. Pokoknya jangan sampai kendor nih. Vibes lagi begini nih, jangan sampai kendor. Ketutupan sama yang lain-lain jangan sampai. Apapun hasilnya nanti di final, kita bakalan tetap bangga ya, proud of timnas futsal Indonesia. Terima kasih udah sejauh ini aja, lu udah bagus banget. Betul, sudah bagus sekali itu sampai final kan. Bukan bagus banget lagi, bagus banget. Tapi ada yang lucu sebenarnya, ada yang lucu. Terlepas dari kita masuk final buat prestasi ya kan, cetak sejarah, ada yang lucu. Mungkin kalian tidak sadar gitu kan. Awal Piala Asia Futsal ini, awal-awal ya, Piala Asia Futsal ini bergulir, itu kita masih bisa nonton gratis. Bahkan masih bisa nonton gratis itu di Federasi Futsal punya lah channel YouTube. Kita masih bisa nonton nih gratis. Menjelang semifinal lah. Tadi malam final. Dicarilah Federasi Futsal ini mau nonton, sudah tidak bisa, bro. Tidak bisa tayangkan. Berbayar, bro. Itulah Konoha gitu kan. Pertama masih gratis dulu. Giliran trafficnya bagus ya kan, dapat engagementnya bagus, ya berbayar. Ya tidak apa-apa sih, tujuannya untuk komersil, tapi ya come on man, sekali-sekali lah untuk warga sendiri, jangan pelit kan. Untuk supporter sendiri jangan pelit lah. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita masuk final ya, itu yang paling penting. Kita kasih kalah raja terakhir. Dan tetangga-tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam yang sombong-sombong itu mereka udah duluan lah, selesai mereka itu. King Indo untuk pertama kalinya lolos final. Ya, semoga lawan Iran yang paling kuat lagi ini. 16 kali masuk final, saudara-saudara. Mungkin kita bisa bantai mereka 4-1 atau 3-1 cukup lah. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.